Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah wa ba'du. Anak-anakku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bertemu kembali dalam pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam atau Sirah ini. Kita sampai sekarang ke halaman 33, boleh dibaca silahkan atau simak video ini. Yaitu tentang kekhalifahan Utsman bin Affan. Sebelum wafat, Khalifah Umar ibn al-Khattab berwasiat agar penggantinya dipilih berdasarkan hasil musyawarah. Dan ia meminta 6 orang sahabat, yaitu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah agar memilih salah seorang dari mereka sebagai khalifah setelahnya. Setelah Khalifah Umar ibn Khattab wafat, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, serta Talhah bin Ubaidillah mengundurkan diri dari pencalonan. Maka tinggallah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang mungkin diangkat menjadi khalifah di antara mereka. Dan ketika itu suara mayoritas yang paling banyak kaum muslimin tertuju kepada Utsman bin Affan. Maka diangkatlah Utsman bin Affan. Pada waktu itu beliau berusia 70 tahun sebagai khalifah yang ketiga. Peristiwa ini terjadi pada Muharram 24 Hijriah. Dan pada waktu itu pemerintah Islam sudah dalam keadaan mapan dan berjaya. Khalifah Utsman bin Affan adalah khalifah pertama yang melakukan perluasan area Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Diperluas 2 masjid tersebut. Karena semakin bertambahnya kaum muslimin, semakin banyaknya kaum muslimin, hal itu ditandai dengan ramainya orang-orang yang melaksanakan haji. Khalifah Utsman menyediakan anggaran yang cukup besar. Selain diperluas, bangunan masjid pun dipagar sehingga tampak lebih indah. Tiangnya dibuat lebih kuat dan dindingnya dihiasi dengan ukiran yang indah. Selain itu, Khalifah Utsman bin Affan pun juga membentuk polisi untuk menjaga keamanan masyarakatnya dan membuat kantor pengadilan sehingga semua perselisihan tidak lagi diselesaikan di masjid, akan tetapi diselesaikan di pengadilan. Ia juga membangun sarana pertanian dan sarana umum lainnya. Di masa Khalifah Utsman bin Affan, kekuasaan Islam semakin luas sampai ke Syria, Afrika Utara, Khurasan, ke Palestina, dan Siprus. Khalifah Utsman juga membentuk armada laut yang kuat. Hal ini merupakan ide gubernur Syria Muawiyah bin Abi Sufyan, mengingat banyaknya wilayah Islam yang terletak di pesisir. Armada laut juga sangat diperlukan karena perang pada waktu itu bukan saja terjadi di daratan, tetapi juga terjadi di lautan. Armada laut itu mulai dikerahkan ketika Gubernur Mesir Abdullah bin Sa'ad menghadapi penyerangan Romawi yang dipimpin Konstantin di Laut Mediterania dekat Iskandaria. Jumlah armada laut tentara Muslim waktu itu adalah 200 kapal, sedangkan tentara Romawi berjumlah 1000 kapal. Walaupun jumlah armada tentara Muslimin itu jauh lebih sedikit, tapi cukup membuat gentar pasukan Romawi sehingga wilayah Iskandaria dapat dipertahankan. Jasa Khalifah Utsman yang paling besar adalah ia mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran dan menyusunnya menjadi satu mushaf. Khalifah Utsman menunjuk Zaid bin Thabit sebagai ketuanya karena dialah yang dulunya ditugaskan oleh Rasul SAW sebagai pencatat wahyu sekaligus menghafalkannya. Dia pula yang mengumpulkan ayat Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar.
Sebagai anggotanya ditunjuk Sa'ad bin As, Abdurrahman bin Harith, dan Abdullah bin Zubair. Setelah tersusul, Khalifah Utsman menggandakannya sebanyak 5 buah. 1 buah ia simpan sebagai pegangan di Madinah, dan 4 kitab lainnya dikirimkan ke Mekkah, Basrah, Kufah, dan Syria. Kitab Al-Quran yang kita baca tiap hari merupakan salinan dari mushaf yang disusun Khalifah Utsman. Mushaf itu kemudian disebut Mushaf Utsmani. Mungkin sampai itu pelajaran kita. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.